wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat ibu yang soleh dan solehah? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang Thaharah. Dan marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar KD 3.7 memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7 menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Indikator 3.7.1 menjelaskan pengertian Thaharah, 3.7.2 menjelaskan pengertian hadas, 3.7.3 menjelaskan pengertian najis, 3.7.4 menguraikan macam-macam hadas dan najis, 3.7.5 menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, 4.7.1 mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis mughalladzah, mutawasitoh, dan mughaladoh berdasarkan ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran 1. Melalui media PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Thaharah dengan benar. 2. Melalui media PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas dengan benar. 3. Melalui media PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian najis dengan benar. 4. Dengan menyimak gambar dan media PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis dengan benar. 5. Melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. 6. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis mughalladzah, mutawasitoh, dan mughaladoh dengan baik dan benar. Thaharah sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan Thaharah. Thaharah secara bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan secara istilah artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bersuci meliputi dua hal, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dan cara bersucinya dengan mandi wajib, berwudu, tayamum sesuai dengan jenis hadasnya. Hal ini tertuang dalam firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junaban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Pengertian hadas dan jenis-jenisnya. Hadas
adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hal-hal yang tergolong hadas besar adalah berhubungan suami istri atau junub, keluar mani, haid, wiladah, nifas, dan meninggal dunia. Sedangkan hal-hal yang termasuk hadas kecil adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Pengertian najis serta jenis-jenisnya. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mughafafah atau yang disebut najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusap air pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Contohnya seperti nanah, darah, air seni, tinja, bangkai binatang. Pada najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tapi tidak ada wujud zat, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zat, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jenis najis yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis berat. Contoh najis ini adalah apa saja yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Hikmah toharoh atau bersuci. 1. Orang yang hidup bersih terhindar dari sumber penyakit yang berasal dari kuman dan kotoran. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. 3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Kesimpulan, yang pertama, toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mughafafah, mutawasitoh, dan mughaladah. Yang keempat, cara mensucikan dari hadas dan najis. Dan yang kelima, hikmah bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.